Besti, ketemu lagi sama aku Dr. Tata di BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, hari ini kita akan menjawab seperti biasa pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di TikTok aku atau paling banyak di YouTube aku ya. Oke, Mimin, apa pertanyaan yang paling banyak? Dok, kalau kita bersihin muka tuh harus gimana sih? Lupa. Hari Sabtu, iya kan? Udah mau kencan. Udah banyak ini dia. Kemarin banyak nyawer, banyak mau ini ya kencan tanah malam. Kalau bersihin wajah cukup nggak sih dok? Kalau cuman cuci muka doang? Cuci muka doang, bersihin wajahnya. Karena iklan-iklan TV banyak ya. Cuma cuci muka doang pakai sudah gini, kinclong ya gitu, kinclong. Jangan berharap deh kalau kayak gitu. Ini ya, yang pasti-pasti aja Besti. Jangan berharap cuci muka langsung kinclong. Oke, jadi sekarang itu sosial media tuh banyak banget istilahnya namanya double cleansing, tau nggak? Double cleansing. Double cleansing. Double cleansing. Micellar water dulu gitu dok. Nah, itu pintar loh Mimin. Aku lama-lama pintar juga dia jadi Mimin. Baiklah, ya. Ini aku bawa contekan segini banyak, ya kan? Karena soalnya pertanyaannya banyak. Jadi double cleansing itu adalah teknik membersihkan wajah yang baru. Jadi menggunakan dua bahan yang berbeda, dua bahan pembersih yang berbeda. Itu sebenarnya berkembang karena Korean skincare tuh lagi ada di mana-mana. Jadi berkembanglah istilah double cleansing ini, oke? Jadi double cleansing itu diklaim membersihkan lebih bersih dibandingkan kita cuma membersihkan wajah pakai sabun aja. Jadi tahapannya ada dua. Yang pertama adalah menggunakan pembersih wajah yang berbahan dasar minyak gitu. Jadi bisa kalian pilih dari oil cleanser, makeup remover, micellar water, atau misalnya oil cleanser atau cleansing balm tuh ya. Jadi kalian bisa lihat kalau beli di merek apapun itu biasanya kan itu kan bahan dasarnya apa, kalian pilih yang bagian bahan dasarnya oil atau minyak ya. Jadi itu gunanya itu adalah ininya untuk membersihkan misalnya makeup terutama kalian yang paling suka makeup tuh biasanya harus dibersihkan dengan yang berbahan dasar minyak ini dulu. Misalnya kalian nggak dapet nih pembersih yang berbahan dasar minyak, kalian juga bisa pakai minyak beneran, minyak alami. Contohnya minyak zaitun, minyak kastor, minyak jojoba, minyak almond atau minyak biji bunga matahari. Oke? Jadi caranya kalian tinggal tuangkan aja itu ke dalam kapas, terus usapkan tuh sampai rata ya kotoran-kotorannya gitu. Nah, atau bisa juga kalau cleansing balm atau mic cleanser kalian bisa sambil pijet-pijet ya supaya sisa-sisa foundation atau sisa-sisa BB cream itu yang nempel-nempel itu kehapus semuanya. Nah, kalau misalnya terlalu berminyak, kalian bisa dilap lagi pakai handuk yang udah direndam sama air hangat. Oke? Tuh. Tahapan yang pertama kita menggunakan cleansing yang berbahan dasar minyak. Nah, tahap kedua adalah menggunakan pembersih yang berbahan dasar air. Oke, jadi facial wash atau facial foam. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran yang masih tersisa dari step 1 tadi. Jadi misalnya tahap 1, ternyata masih ada kotoran yang tersisa. Itu kalian bisa bersihkan lagi dengan tahap yang kedua atau membersihkan kotoran yang minyak-minyak yang terjadi dari tahapan yang step 1 tadi gitu ya. Jadi tahapan kedua fungsinya adalah untuk membersihkan sisa minyak atau membersihkan kotoran-kotoran yang dari step 1 tadi. Oke. Jadi kita pakainya biasanya sabun pembersih wajah yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit. Jadi pembersih wajah yang baik itu harusnya nggak bikin kulit kalian kencang, nggak bikin kulit kalian tertarik, nggak bikin kulit kalian perih, kemerahan dan kering. Itu namanya harusnya kalian pilih pembersih wajah yang seperti itu ya, Besti ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, itu tiap hari nggak sih gue pakai double cleansing gitu terus, atau misalnya aku nggak bermakeup nih gitu, aku boleh nggak pakai double cleansing gitu? Jadi sebenarnya double cleansing boleh dilakukan biarpun kita nggak pakai makeup ya. Jadi kalau misalnya kita tetap aktivitas ringan, misalnya kita cuma pakai sunscreen atau kita pakai moisturizer juga bisa pakai double cleansing. Tujuannya adalah supaya sisa produk tadi nggak nyumbat
pori-pori itu yang pertama ya, sama seperti prinsip yang di atas. Yang kedua adalah supaya mempersiapkan kulit kita supaya bisa menyerap produk-produk skincare dengan lebih baik. Itu gunanya double cleansing. Tapi ada ketentuannya ya, Besti ya. Dia tidak boleh untuk kulit yang sangat-sangat kering atau kulit yang sensitif. Jadi biasanya kita sarankan double cleansing adalah untuk kulit yang normal atau kulit yang berminyak ya. Tapi kalau misalnya Anda punya jerawat, sebenarnya habis double cleansing juga bisa pakai langsung obat jerawat. Oke? Gitu. Nah, kenapa tadi nggak boleh pakai untuk yang kulit sensitif atau kulit yang udah kering banget, karena nanti ditakutkannya adalah makin terjadi iritasi. Jadi kalau kalian udah tahu kulit kalian sensitif banget, kena apa-apa nggak bisa, udah nggak usah coba-coba teknik double cleansing, nanti takutnya malah jadi iritasi, malah jadi perih, jadi kalian malah jadi bikin masalah baru. Oke, jadi kalau misalnya kalian kulitnya udah kering, udah sensitif, 1 kali aja cuci mukanya, udah cukup. Jadi tergantung tuh Min. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya ini nggak perlu sih gitu, tetap aja masih bisa ini kok, nggak akan nyumbat sampai gimana juga pori-pori kita gitu. Yang penting kalau misalnya make up aja ya, misalnya double cleansing. Kalau nggak make up ya nggak usah gitu. Kalau misalnya double cleansing juga itu Besti ya, nggak boleh pagi malam double cleansing. Biasanya dilakukan 1 kali sehari aja. Biasanya kan orang kalau make upan kan pagi kan, jadi ya malam double cleansingnya gitu. Nggak mungkin kalau bangun tidur terus kamu double cleansing, kecuali lu kerjanya malam ya baru pulang pagi, itu lain lagi ceritanya, kayak Mimin. Pergi pulang pagi. Pergi. Enggak, lu pergi malam pulang subuh ini ya. Ternyata dia adalah satpam kompleks. Gitu ya. Tadi kan kalau misalnya kita pakai sabun cuci muka terus katanya kalau udah ketarik, kan suka ada tuh sabun cuci muka yang kandungannya bikin kita ketarik dan merah-merah, berarti itu udah tandanya udah nggak cocok ya Dok ya? Biasanya kalau kita pakai sabun muka itu, kalau misalnya kamu kenapa sih dibikinnya lebih keras tuh biasanya untuk orang-orang cowok tuh. Kalau cowok kan memang kulitnya cenderung lebih tebal ya, lebih tebal, terus lebih berminyak, pori-porinya lebih gede. Jadi dia pakai tuh biasanya kandungannya ada scrubnya, Min. Jadi gunanya adalah supaya mengurangi minyak yang berlebih atau mengurangi, misalnya mengangkat kotorannya juga jadi lebih drastis gitu. Tapi kalau kamu cewek pakainya produk-produk yang banyak scrubnya kayak gitu, atau memang yang ditujukan untuk kulit yang terlalu berminyak atau kulit yang berjerawat, jadinya kayak gitu tuh, perih kayak gitu-gitu kan. Jadi ditukar sama yang lebih mild gitu. Memang kan sekarang kan juga produk-produk skincare di luar kan udah keluarin sendiri tuh varian untuk kulit sensitif. Nah, kamu harus ini yang itu. Oh, kemarin sesuai dengan pembahasan kita pakai aja sabun bayi. Iya nggak? Jadi biar lebih aman ya Dok. Biar lebih aman gitu. Jadi tergantung, biasanya jangan diterusin, karena kalau lecet-lecet terus kan nanti jadinya malah jadi luka, infeksi, jadi hitam-hitam kan gitu. Jadi oke. Gitu. Oke, inilah tadi kita udah bahas seputar double cleansing ya. Di double cleansing tadi in conclusionnya adalah tahap pertama kita pakai yang bahan dasar minyak, tahap 2 kita pakainya yang bahan dasar air. Oke, fungsinya sebenarnya adalah untuk membersihkan kotoran lebih bersih lagi, terutama untuk kalian yang suka bermake up atau kalian yang suka aktivitas luar ruangan, supaya jadinya kulit kalian lebih bersih dan juga bisa menyiapkan pori-pori untuk lebih oke kalau dimasukkan bahan-bahan skincare. Oke, sekian Besti, kita nanti akan bahas yang lain lagi. Kalau kalian punya pertanyaan seperti biasa tetap cek tulis ya di TikTok aku atau di YouTube aku, nanti aku akan bahas bersama Mimin. See you di episode BTS berikutnya. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 이 빗소리 밖에 비가